Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayat. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Subuh ini insyaallah kita akan membahas tentang makna Islam, arti dari Islam. Islam itu secara bahasa itu ada kata aslama yuslimu islamun. Di antara maknanya adalah islamul wajhi misalnya, yaitu menundukkan wajah. Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 125, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Di sini ada kata-kata aslama wajhahu, menundukkan atau menundukkan wajahnya, maksudnya patuh tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah, ketentuan agama Allah yang sebelumnya Allah turunkan kepada nabi-nabinya, termasuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya orang itu disebut berislam dengan baik dan benar kalau dasarnya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Jadi kalau kita dasarnya sami'na wa ata'na, maka itulah yang benar. Saya ulang, maka itulah yang benar. Sehingga mungkin kita pernah mendengarnya atau pernah membaca sababun nuzul akhir surah Al-Baqarah itu tentang in tubdu aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jadi yang kita lakukan secara terang-terangan atau yang kita sembunyikan dalam hati, itu semua akan dihisab oleh Allah. Itu para sahabat sedih itu. Sedih dan merasa berat. Rasulullah menghadap kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan keberatannya. Ya Rasulullah, kalau bahasa kita ya, 50 riwayat. Kalau yang tersembunyi di hati kita dihisab juga semuanya. Waduh, celaka kita ini. Karena otak kita ini berisik banget, otak kita ini.
belum hati kita. Wah, berisik banget. Kita nggak bisa mengendalikan itu, nggak bisa mengendalikan. Kalau dihisap ini ya Rasulullah, celaka kita. Kata sahabat itu. Apa jawaban Nabi al-Kamakal? Apa kalian mau seperti Bani Israel? Apa kalian mau seperti apa? Bani Israel yang mengatakan sami'na wa asaina. Sudahlah, kata Nabi, katakan kalau Allah yang nyuruh, nurut saja walaupun terasa berat, udah iya aja, nurut saja. Sami'na wa ata'na. Akhirnya begitu sahabat turun menyatakan nggih pun, akhirnya nurut sahabat itu. Islam itu yang nurut itu. Sami'na wa ata'na. Akhirnya Allah teruskan kan, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu yang kesimpulan akhirnya adalah berisiknya otak kita, berisiknya hati kita itu enggak dihisap. Kalau itu dihisap wasa alam. Makanya kalau sama Allah itu wis kedepankan sami'na wa ata'na. Wong sebenarnya yang Allah dalam tanda kutip yang Allah ingin tahu dari kita, dan Allah tentu Maha tahu ya, ini bahasa manusianya aja. Kan sebetapa kita mentaatinya, itu aja. Sebetapa kita mentaatinya. Kalau kita ngomong kesempurnaan, siapa yang bisa sempurna? Kecuali orang-orang yang disempurnakan oleh Allah seperti para nabi dan rasul. Yang penting kan kita mau kayak misalnya sholat. Siapa yang sholatnya sempurna di antara kita? Tidak ada. Yang sempurna itu hanya orang-orang yang disempurnakan oleh Allah seperti para nabi dan rasul. Sisanya itu pasti ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya. Nah, yang penting di Allah kan, yang Allah lihat kan usaha kita, mujahadah kita. Oh, dia mau berusaha belajar. Oh, dia mau berusaha untuk benar dalam sholatnya. Oh, dia berusaha untuk tepat waktu dalam sholatnya. Oh, Allah itu melihat itu. Oh, dia mau berusaha menjalankan agamanya ini. Kalau kita ada kurang-kurangnya pasti. Tapi dari apa yang Allah perhatikan dan Allah pasti maha melihat itu disitulah nanti akan ada datang syafaat dengan izin Allah itu. Sehingga nilai yang gak sempurna itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini yang penting apapun yang Allah perintahkan sudah sami'na wa ata'na. Gak usah ngeluh. Sami'na wa, Allah suruh kita sabar ya sabar. Allah suruh kita syukur ya kita syukur. Allah suruh kita baik sangka kita baik sangka. Allah suruh kita terima takdirnya kita terima takdirnya. Udah semakin kita menolak takdir semakin sakit rasanya. Saya ulang, semakin kita menolak takdir semakin sakit rasanya. Wis terima, kalau nggak sabar ya syukur. Udah gitu aja. Mbuh yo apa carane. Nah, Allah Maha melihat mujahadah kita. Dan di antara nama Allah itu adalah Al-Jabbar. Al-Jabbar itu di antara maknanya adalah Zat yang maha menutupi kekurangan hamba-hambanya. Maka ketika kita berdoa wajburni, itu diantara artinya adalah ya Allah tutupilah kekurangan-kekurangan. Itu diantara maknanya. Allah Akbar. Makanya saya ulang, prinsip keberislaman kita adalah apa tadi? Sami'na wa ata'na. Ustaz, tapi kan ada ayat yang menyatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keberislamannya bersama para sahabat kan menggunakan musyawarah. Kalau bahasa Al-Qur'annya wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka para sahabat Nabi dan para sahabat itu dimusyawarahkan di antara mereka. Pertanyaannya, berarti namanya musyawarah kan berarti kan enggak langsung sami'na wa ata'na. Begini. Selama belum ada informasi dari wahyu, belum ada perintah dari wahyu, itu Nabi musyawarah. Tapi kalau perintah wahyu turun itu nggak pakai musyawarah, langsung pakai wahyu itu sudah. Contoh yang wahyu belum turun, akhirnya Nabi musyawarah dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika Nabi berstrategi dalam perang Khandaq. Saat itu dalam perang Ahzab itu ya. Nah saat itu
Salman Al-Farisi bertanya, "Ya Rasulullah, strategi Anda ini ide Anda sendiri atau wahyu?" Maksudnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu nanya gini apa? Kalau wahyu wis gak dibantah. Nurut wae lah. Nurut pasti menang udah itu. Kata Nabi, "Enggak, ini ide saya sendiri." Gitu. Nah, bagaimana ya kalau begini? Nah, itu sama apa? Bagaimana kalau begini aja ya Rasulullah? Di kaum kami itu kalau menghadapi perang seperti ini kita berstrategi begini, diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Selama wahyu belum turun. Tapi kalau wahyu turun, musyawarahnya hasilnya apa? Itu yang dimenangkan wahyunya. Contoh, dalam perjanjian Hudaybiyah, Suluh Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Itu terjadi di bulan sekarang, bulan Dzulqa'dah itu kejadiannya. Saat itu Nabi dihadang di Hudaybiyah, tidak boleh masuk kota Mekah. Padahal Nabi sudah ngambil miqat dari Bir Ali, dari Bir Ali. Itu Nabi dihadang, tidak boleh masuk kota Mekah, tidak boleh umroh Nabi berarti. Terus diajak damai Nabi itu. Dalam perjanjian damai itu, poin-poin perjanjiannya, jangan kalau baca poin perjanjian Hudaybiyah itu, poin-poinnya sangat secara kasat mata ya, sangat merugikan kaum muslimin secara kasat mata. Jadi sangat merugikan kaum muslimin secara kasat mata. Sehingga beberapa sahabat termasuk Sayyidina Umar radhiyallahu an, wis perang wae lah. Perang wae. Udah perang aja ya Rasulullah, perang aja. Allahu Akbar. Karena kita ditipu ini ya Rasulullah, kita dikerjain, kita dipelokoto ini. Perang aja, ini mahum riwayat ya. Di tengah-tengah kesimpulan para sahabat wis perang wae itu, tiba-tiba turun surah Al-Anfal ayat 61 itu. Kata Allah apa? Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Wis kina aja Muhammad. Kalau mereka ngajak kamu damai, turuti saja kata Allah. Padahal kalau pakai kalkulasi politik Nabi ditipu. Nabi dikerjain ini. Tapi perintah ayatnya turuti Muhammad. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Al-Anfal ayat 61 itu. Udah kalau mereka ngajak kamu damai, turuti saja Muhammad. Tapi satu syaratnya, kamu mesti bertawakal hanya kepada Allah. Itu Nabi tanda tangan itu. Itu Nabi tanda tangan. Dan apa yang terjadi? Itu kan terjadi pada tahun 6 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah, betul Nabi ditipu itu. Ternyata yang ditakutkan terjadi ternyata. Sekutu Mekah, salah satu sekutu Mekah, kabilah sekutu Mekah itu nyerang salah satu sekutu Madinah, suku Rifa'ah kalau saya nggak salah itu. Dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti perjanjian dilanggar. Maka Nabi bergerak menuju ke Mekah. Tahun ke-7 itu seingat saya beliau sempat umroh qadha yang berujung pokoknya kepada Fathu Mekah. Takluknya kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Jadi gini, karena ada kalkulasi politik tadi ya, terus kemudian ada tawakal kan. Ternyata kalkulasi politiknya benar, Nabi ditipu. Tapi karena bertawakal kepada Allah, Nabi selamat gitu loh. Dapat bonus. Apa bonusnya? Fathu Mekah itu. Takluknya kota Mekah itu. Pada tahun ke-8 Hijrah itu. Bisa dipahami nggih? Ya, orang itu kalau bertawakal hanya kepada Allah, mbok ketipu seperti sesuatu yang dibanting, tapi kayak bola karet gitu. Ternyata malah membalnya lebih tinggi lagi insya Allah. Asal tawakal hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada yang selain Allah, berharaplah hanya kepada Allah. Tapi terlepas dari itu, nuruti wahyu itu. Nuruti wahyu itu. Dan ini berlaku dengan para nabi-nabi yang lain. Sampai Nabi Adam alaihissalam. Kalau babnya wahyu, wis nurut mengenai. Itu kalau kita baca di surah As-Saffat dari ayat 99 sampai 102 dan seterusnya itulah.
tentang bagaimana Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih putranya. Itu kan sesuatu yang umumnya orang gak masuk akal, kan gitu ya. Bukan gak masuk akal, akalnya gak masuk. Tapi karena wahyu yang memerintahkan, itu Nabi Ibrahim gak nawar itu. Dieksekusi tetap itu. Kenapa? Karena keyakinan para nabi itu sederhana. Tidak mungkin Allah itu nyuruh sesuatu yang mencelakakan hambanya, itu tidak mungkin. Itulah keyakinan seorang muslim akan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa tidak mungkin perintah Allah itu mencelakakan hambanya, itu tidak mungkin. Maka ditaati dengan ketaatan yang sangat luar biasa. Dan apa yang terjadi? Ternyata itu betul-betul ujian yang luar biasa untuk Nabi Ibrahim, yang berujung kepada pemuliaan dari Allah untuk Nabi Ibrahim, yang setelah Nabi Ibrahim itu tidak ada lagi Nabi dan Rasul kecuali keturunan Nabi Ibrahim. Karena setelah itu diborong kemuliaannya oleh Nabi Ibrahim dengan izin Allah itu. Allahu Akbar. Bergelar Khalilur Rahman, Khalilullah. Udah begitu Abul Anbiya, karena setelah itu tidak ada lagi Nabi dan Rasul kecuali dari keturunan Nabi Ibrahim. Singkat kata singkat cerita, ya gara-gara mentaati perintah Allah, sami'na wa ata'na. Supaya kalau Allah yang nyuruh, nurut aja, sami'na wa ata'na. Nabi Musa alaihissalam dihadapkan pada pilihan yang sulit, nyebrang lautan resikonya mati, mundur ke belakang ada Fir'aun dan pasukannya yang besar, Dzil Autad kalau bahasa Al-Qur'annya itu. Resikonya sama-sama mati itu, nyebrang lautan tidak punya bahtera, mundur berhadapan dengan pasukan Fir'aun. Sama-sama ruwetnya itu. Bani Israel wah ngomong macam-macam. Kata Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku Allah, Tuhanku Allah, dan Allah pasti ngasih petunjuk kepadaku. Terus ada yang meneriakkan di antara mereka, di mata itu Nabi Musa, di mata orang saleh di kalangan Bani Israel. Di surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 44 itu. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Dan tahu apa perintah Allah setelah tawakal itu dilayangkan, setelah tawakal itu dilangitkan, apa yang Allah perintahkan? Anidrib bi'asakal bahr. Pukul dengan tongkatmu lautan itu. Nabi Musa itu orangnya cerdas, kritis, berani. Nabi Musa itu. Saya ulang, Nabi Musa itu orangnya kritis, cerdas, berani. Nabi Musa itu orangnya. Tapi begitu dapat perintah Allah, nggak nawar, langsung dipukul lautan itu dengan tongkatnya. Coba kalau Nabi Musa pakai kecerdasannya, pakai kekritisannya, coba. Protes masih itu. Ya Allah, kenapa kok laut yang dipukul? Kenapa kok nggak batuknya Fir'aun saja yang dipukul? Karena kan mukul jidatnya Fir'aun itu lebih masuk akal daripada mukul laut. Tapi Nabi Musa nggak nawar. Nabi Musa itu, wis Allah nyuruh pukul laut, pukul aja sudah. Des. Ayat 45-nya itu, bagaimana kemudian Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, dan semua rencana jahatnya Fir'aun batal, bahkan menghantam dirinya sendiri. Yang mati akhirnya Fir'aun. Maka kalau kita bertawakal hanya kepada Allah, di antara kalimat tawakal adalah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Maka kalau kita bertawakal dengan kalimat itu, dengan penuh ketawakalan kepada Allah, insya Allah semua rencana jahat orang yang hendak berbuat jahat kepada kita dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak jarang kejahatan itu akan menghantam mereka sendiri, mengenai diri mereka sendiri. Maka kita katakan wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Itu di antaranya. Jadi para nabi dan rasul itu tradisinya begitu. Kalau sudah wahyu turun, sami'na wa ata'na. Makanya kalau kita ada ketentuan dalam Al-Qur'an, dalam sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kedepankan adalah sami'na wa ata'na. Bahwa setelah itu ada beda fikih hadisnya, setelah itu ada beda tafsirnya, itu persoalan lain. Yang penting adalah
kita kedepankan sami'na wa ata'na. Saya pribadi kalau diskusi dengan teman misalnya dia menyampaikan ayat Al-Qur'an atau hadis yang sahih atau yang hasan misalnya, dalam hati saya kedepankan sami'na wa ata'na. Tidak buru-buru saya bantah, gak ngono, gak gitu. Saya kedepankan sami'na wa ata'na. Ya di Quran yang dia sampaikan saya harus dengar. Hadis Nabi yang dia sampaikan, hadis yang sahih atau yang hasan yang dia sampaikan saya dengar. Itu wahyu kan? Bahwa setelah itu dia mulai menjelaskan dan penjelasannya ada yang saya tidak sepakat karena saya punya penjelasan dari ulama lain yang berbeda dengan dia, itu persoalan lain. Itu nomor sekian lah. Yang penting kita kedepankan apa? Sami'na wa ata'na. Dan kita jangan juga gegabah mengatakan orang yang berbeda dengan kita itu berarti dia menentang Al-Quran atau Sunnah, bukan. Dia mungkin tidak sepakat dengan pemahaman kita terhadap teks Quran dan Sunnah itu. Dan itu berbeda, itu dua hal yang berbeda. Ini penting bagi kita tidak gegabah mengeluarkan orang dari barisan ahlu sunnah, apalagi itu mengeluarkan orang dari Islam. Itu jangan sampai sembarangan. Yang berikutnya di antara makna Islam itu adalah al-islam, al-islam. Artinya berserah diri. Ya mirip-mirip memang Islam sendiri itu maknanya khudu'. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 83. Ayat 83 Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya, kepada Allah mereka dikembalikan. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kok masih cari Tuhan selain Allah itu loh. Kok masih mencari agama selain agama Allah itu loh. Padahal nanti semuanya akan kembali kepada Allah, dengan senang hati maupun dengan terpaksa. Semua kita. Karena prinsipnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini milik Allah. Dan semua kita akan kembali kepada Allah. Semua kita pasti itu. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa. Semua kita. Bahkan seluruh makhluk semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk kita ini ada kelanjutannya. Kalau binatang mungkin selesai dengan menjadi tanah, menjadi debu. Ya laitani kuntu turaba, kata orang-orang kafir yang melihat kenyataan di mana binatang begitu selesai dihisab jadi debu, itu jadi tanah. Ya mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Andaikan saya kayak mereka juga enak jadi debu. Tapi tidak bisa, manusia terus ada hisabnya. Nah, para malaikat tidak akan dihisab karena mereka pasti selamat mereka. Karena mereka adalah makhluk yang Allah pilih dalam ketaatan tanpa maksiat. Nah, terus kemudian kita ini masalahnya. Ujungnya ini surga atau neraka. Itu yang kita ini, ujungnya itu loh, surga atau neraka. Karena ingat, perjalanan kita ini masih panjang. Saya sering sampaikan di sini bahwa saat ini kita berada di bumi. Sifat kehidupan di bumi itu dunia. Bumi itu bahasa Arabnya ardun. Sifat kehidupan di bumi ini dunia. Dunia itu artinya pendek sebentar. Berarti saya ulang tadi, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita akan lanjut ke alam berikutnya. Namanya alam apa? Barzakh. Dan sekarang ini alam yang kita tempati ini alam yang ketiga. Karena sebelumnya kita berada di alam rahim, sebelumnya kita berada di alam azali. Keberadaan kita di alam azali diabadikan oleh Allah antara lain dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 172. Saat itu kita hendak dikirim ke sulbi orang tua kita. Saat itu kita berupa ruh tanpa badan. Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Dan terus kita dikirim ke rahim, itulah pertama kali kita punya jasad. Setelah itu kita dikirim ke alam dunia sampai sekarang ini.
dengan jasad yang ada di rahim itu. Terus setelah ini kita ke alam barzah. Setelah barzah kemana? Kiamat. Setelah kiamat kemana? Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Setelah kebangkitan ada apa? Mahsyar. Setelah mahsyar ada apa? Pembagian rapot. Setelah pembagian rapot ada apa? Ada hisab. Setelah hisab ada apa? Ada mizan. Setelah mizan ada apa? Ada sirat. Ada yang mengatakan satu lagi kontoroh, baru surga neraka. Jadi ke depan masih panjang, bukan panjang, panjangnya Mas ya. Lebih panjang ke depannya. Allahu Akbar. Wong kita mau pergi umroh yang cuma 9 hari atau 12 hari itu aja butuh bekal. Nah, ini perjalanan selamanya. Paham ya? Nah, maka kita baik-baik mempersiapkan diri bekal kita dalam perjalanan yang akan datang. Karena ini bukan perjalanan biasa. Dan kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ruh itu makhluk yang ada permulaannya, nggak ada akhirnya. Kita semua ini sebagai roh, sebagai makhluk rohani, itu tidak pernah mati sebenarnya. Kita ini hanya pindah dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Tadinya kita hidup di alam azali berupa ruh tanpa raga. Kita hidup di alam rahim. Setelah ini kita hidup lagi di alam barzah. Cuman pindah tempat aja. Jadi kita hanya pindah tempat kehidupan. Dan kita tidak pernah mati sebenarnya. Itu kalau kiamat, kalau ada ulama yang mengartikan tiupan trompet pertama itu hanya mematikan raga, tidak mematikan ruh. Ruh hanya diistirahatkan, ditidurkan, tapi tidak dimatikan. Karena ruh adalah makhluk yang punya permulaan, tidak punya akhiran. Jadi kakek nenek kita yang sudah meninggal itu, mungkin sebagian ada saudara-saudara kita sudah meninggal, itu jangan dikira terus habis sama sekali, sebagaimana keyakinan orang-orang yang tidak percaya pada hari akhirat. Mereka hidup di sana. Mereka hidup di alam barzahnya sana. Mereka butuh apa yang ada di dunia dalam bentuk apa? Sedekah jariah mereka kalau mereka punya. Kalau nggak punya, ayo sebagai anak kita investasi ukhrawi untuk orang tua kita. Walaupun tanpa diniatkan pun beliau dapat sebenarnya. Tapi kalau kita niatkan, Nabi juga mengakomodir, nggak ada masalah. Doakan, karena mereka sudah tidak bisa lagi berdoa untuk dirinya sendiri. Mereka sangat menunggu doa kita. Terus kemudian apalagi di antaranya ilmu yang bermanfaat, investasi Al-Quran supaya dihafalkan para santri penghafal Quran, investasi buku supaya dibaca oleh para siswa atau para santri, macam-macam. Nah itu kan investasi ilmu yang bermanfaat namanya itu. Karena untuk ilmu yang bermanfaat tidak harus kita jadi guru, termasuk juga menyebarkan ilmu dalam pengertian menyebarkan buku, menyebarkan informasi itu termasuk juga. Itu diantaranya. Nah, jadi mau tidak mau semua kita kembali kepada Allah. Nah, perjalanan menuju kepada Allah itu petanya itu sudah Allah turunkan dalam bentuk kitab suci itu. Dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tentu untuk kita adalah Al-Quran. Dan guide-nya Allah turunkan para nabi dan rasul. Maka kalau kita ngikuti rute yang ada di peta itu dan mengikuti arahan guide-nya, pasti sampai kepada Allah dengan selamat. Wong kita ini non sewu jenengan mau, ini sering saya contohkan ya. Kita mau pendakian gunung. Kata tim yang panitia yang mengadakan pendakian gunung itu mengatakan, kita mau naik Gunung Arjuna, udah naik aja bebas lah, nggak ada aturan. Sementara jenengan orang yang nggak tahu medannya, kira-kira apa yang terjadi kira-kira? Iya, bisa nggak pulang-pulang itu muter. Belum lagi kalau kita pas lapar bingung, ini jenis makanan yang boleh dimakan apa tidak, beracun apa tidak. Ini di hutan, airnya bisa boleh diminum apa tidak, ini buahnya ya. Susah. Nah makanya para nabi dan rasul itu turun menerangkan. Itu seperti halnya kalau orang mau pendakian, kita dikasih arahan. Nanti ada jalan simpang 2 di depan Pak, jangan ambil kiri ya, ambil yang kanan. Yang kiri itu ke jurang misalnya. Diberitahu.
Nanti kalau masuk wilayah sini ada banyak sungai-sungai kecil. Kalau tiba-tiba ada ranting-ranting jatuh, jangan tetap di sungai, segera naik, karena itu berarti di atas ada air yang besar yang mau turun misalnya. Kalau nanti ketemu sama monyet-monyet, tolong tasnya dijaga Pak. Itu lutung monyet itu sering ngambil tas itu misalnya itu. Terus jangan lupa nanti kalau ketemu buah seperti ini boleh dimakan, bisa dimakan. Ini yang nggak boleh Pak. Ini jenis tumbuhan yang kalau kita patahkan, ini cairannya bisa kita minum, ini bisa ya. Ini kalau ini nggak bisa, kalau ini diberitahu. Detil. Mau yang model mana? Yang pertama apa yang kedua kira-kira? Yang kedua. Itulah kenapa aturan dalam Islam rinci, detil itu, supaya kita itu nggak bingung gitu loh. Banyak orang yang nggak paham aturan dalam Islam itu ribet banget ya banyak. Itu karena dia nggak paham. Padahal Islam itu rinci aturannya untuk memudahkan kita. Kalau saya suruh pilih, mending yang aturannya jelas daripada yang nggak jelas aturannya, kan ngoten nggih. Nah itu seperti itu. Nah, makanya rute itu sudah Allah turunkan petanya, guide-nya. Kenapa kok kemudian perlu diturunkan para nabi dan rasul? Kata para ulama, itulah pentingnya belajar dengan guru. Andaikan tidak perlu guru itu, Allah hanya akan turunkan kitab suci tanpa nabi. Tapi nyatanya Allah turunkan kitab suci plus para nabi. Itu menunjukkan bahwa belajar agama itu perlu guru. Karena kalau kata Imam Ghazali, kalau ada orang belajar agama nggak pakai guru, itu gurunya setan. Maka saya sering sampaikan di jamaah itu, kita perlu membangun madrasah dalam rumah kita, itu perlu. Nanti siapa yang baca Al-Qur'annya, siapa yang berilmu terangkan, siapa yang baca hadisnya, siapa yang berilmu terangkan. Kalau ada yang muskil, ada yang sulit dipecahkan, jangan dipecahkan sendiri. Tanyakan kepada ahlinya. Karena kalau kita pecahkan sendiri masalah agama itu tidak dengan ahlinya, takutnya setan nimbrung. Walaupun kata para ulama, kalau kita belajar agama terus kemudian tidak banyak guru yang bisa kita akses, itu dipersilakan memperbanyak bersolawat. Mudah-mudahan dengan itu nanti dapat bimbingan dari Allah supaya kita ini selamat dalam meniti dan memahami agama ini. Terus kemudian makna dari Islam sendiri itu yang lain adalah as-salamah. As-salamah ini bisa berarti selamat, suci, bersih artinya. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah ke-26. Surah ke-26 Asy-Syu'ara, ayatnya ayat 89. Allah berfirman, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Salamah, salim itu artinya apa? Bersih, patuh, tunduk, bersih, selamat, sehat. Hati yang bersih itu penting. Sampai-sampai Allah ajarkan doa, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, tolong jangan jadikan di hati hamba itu ghil. Ghil itu apa? Unek-unek yang tidak baik, iri hati, suudzon, dengki, macam-macam lah, pokoknya hal-hal yang mengotori hati lah, itu ghil. Kalau kita berdoa, ya Allah tolong jangan letakkan ghil dalam hati hamba, itu maksudnya bersihkan hati hamba sehingga hatinya nggak penyakitan, hatinya sehat, hatinya bersih. Pernah ada seorang ulama itu yang berkata begini, saya lupa namanya, ada ulama yang mengatakan begini, ada dua orang, yang satu tampak ahli ibadah, yang satu tampak biasa-biasa aja, bukan nggak ibadah, dia ibadah tapi tampak biasa-biasa aja. Tapi anehnya banyak orang yang condong kepada yang biasa-biasa saja ini daripada yang ahli ibadah ini. Setelah saya perhatikan kata ulama itu, oh ternyata itu erat kaitannya dengan kebersihan hati. Loh, berarti orang yang ahli ibadah belum tentu hatinya bersih. Jawabannya iya. Kalau dia ibadahnya hanya melibatkan badan, tidak melibatkan hati. Kan itu yang terjadi pada orang-orang Khawarij.
Yang kalau bahasanya Nabi kepada para sahabat, kalau dalam hadis Sahih Muslim antara lain, kalau engkau melihat sholatnya dia, sholat kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Kalau kalian lihat bacaan Al-Quran mereka, bacaan Al-Quran kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Tapi semua itu tidak pernah melampaui kerongkongannya. Dia telah lepas dari agama ini seperti anak panah lepas dari busurnya. Jadi ada orang-orang itu yang kata Nabi ahli ibadah betul dia, ahli Al-Quran dia. Cuman semua tidak pernah melampaui kerongkongannya. Dia hanya main di permukaan saja, tidak pernah melibatkan hatinya. Makanya tidak berdampak pada pembersihan hati. Sehingga nun sewu mungkin kita pernah tahu ada orang yang tampak ahli ibadah, tapi ngomongnya itu nggak terjaga gitu loh. Sikapnya nggak terjaga, sehingga orang sekitarnya tidak merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Karena teko itu hanya akan mengeluarkan, teko itu hanya akan mengeluarkan isinya gitu. Nah, isinya bosok, mutunya bosok. Tapi kalau isinya wangi, keluarnya apa? Wangi kopi misalnya. Itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, lalu bagaimana dengan kita? Ya ayo. Kalau sholat jangan cuman fisik, hati juga ikut sholat. Kalau baca Al-Quran jangan cuman lisan, tapi tadabbur, mentadaburi maknanya. Sehingga hati terlibat, hati terbersihkan, hati tercerahkan. Tapi jangan dibalik. Saya hanya dengan hati saja. Sehingga nggak sholat, cukup dengan ingat saja, iling. Jangan, itu salah juga itu. Artinya Islam itu lahir batin. Lahiriahnya kita bergerak, batin juga harus dilibatkan supaya bersih. Makanya ada pelajaran namanya tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Makanya begini, orang itu kalau beragamanya hanya bicara kulit, melupakan substansi, biasanya nggak ngefek ke ruhaninya biasanya. Tapi kalau terlalu sibuk dengan substansi, melupakan zahir, itu kecenderungannya fasik nanti itu. Kenapa? Karena ya tadi itu, ya dengan dalih yang penting kan akhirnya melupakan amalia zahir. Padahal amalia zahir itu merupakan perintah juga. Karena Islam itu maunya memang patuhnya kita kepada Allah itu lahir batin. Nah, makanya saya ulang, memperhatikan hati itu penting. Itu seperti itu. Karena di hati itulah yang diperhatikan oleh Allah. Kalau kata para ulama, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memperhatikan penampakan kamu yang secara zahir itu, yang Allah perhatikan adalah apa yang ada dalam hatimu, di dadamu. Makanya apa yang di dada ini yang diperhatikan oleh Allah, sehingga ada orang yang beramal dengan amalan dunia itu bernilai akhirat gara-gara isi hatinya benar. Dan ada orang yang beramal dengan amalan akhirat bernilai dunia karena isi hatinya salah. Kalau bahasa kaidah para ulama, kam min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya wa yasiru amal al-akhirah bi husnin niyyah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi a'malil dunya bi kam min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya wa yasiru amal al-akhirah bi husnin niyyah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi a'mal al-akhirah wa yasiru amal ad-dunya bi su'in niyyah. Betapa banyak orang yang beramal dengan amalan dunia bernilai akhirat karena benernya niat. Dan berapa banyak orang yang beramal dengan amalan akhirat bernilai duniawi karena buruk atau salahnya niat. Nah, makanya saya ulang, lahir batin ya, lahir batin kita kerjakan. Nah, kita sholat, kita ngaji ini juga usahakan lahir batin. Tidak hanya fisik kita yang ngaji, tapi batin kita juga ikut ngaji. Supaya tersehatkan lahir batin kita sehingga menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Nah, inilah yang sering saya sampaikan di sini juga, bahwa seringkali kita kalau penyakit fisik langsung mengambil sikap. Kita itu ada penyakit fisik terasa langsung cari obat yang terbaik, cari dokter yang terbaik, rumah sakit yang terbaik, sopolah istilahnya. Tapi ada kesombongan dalam hati, tenang-tenang saja. Padahal kesombongan dalam hati itulah penyakit kita yang sebenarnya.
ada kedengkian dalam hati, tenang-tenang saja. Padahal kedengkian dalam hati itulah penyakit kita yang sebenarnya. Ada keserakahan dalam hati, tenang-tenang saja. Padahal itulah penyakit hati kita yang sebenarnya. Makanya kita harus peka, segera mengopname bagian hati kita yang berpenyakit itu dengan memperbanyak zikir dan salat, itu antara lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Monggo Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir itu nggih, terus. Baik. Baik, sampun. Zikir itu dari kata zakaro, artinya menyebut dan mengingat. Zikir dari kata zakaro artinya menyebut dan mengingat. Substansinya pada mengingat. Saya ulang, substansinya pada mengingat. Contoh. Ada seseorang dapat tugas dari kantor, bawa kendaraan kantor mau ngisi BBM. Ngisinya 100.000. Tiba-tiba dia pas mau bayar nanya ke petugasnya, "Dek, ada struk yang 200.000 enggak?" Apa tujuannya? Biar nanti dapat lebih banyak, ngoten nggih? Dia mau ngomong gitu, enggak jadi. Kok enggak jadi, kenapa? Bos saya enggak tahu, tapi Allah kan tahu. Itulah zikir yang sebenarnya itu. Jadi zikir itu substansinya pada ingat, karena merasa diawasi oleh Allah. Walaupun bosnya tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Kan itu yang dites dari seorang penggembala kambing oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, Tuhan saya memang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Enggak jadi. Itulah zikir yang sebenarnya, Bu. Tapi walaupun substansinya ingat, jangan mengabaikan zikir lisan, Bu ya. Kita jangan pernah berkata begini, percuma kamu zikir hanya dengan lisan, tidak dengan hati. Walaupun itu salah memang, tapi jangan ngomong gitu. Tahu kenapa kata para ulama? Teruskan zikir dengan lisanmu, terus. Walaupun hatimu belum, kata ulama, teruskan. Paling tidak walaupun hatimu belum dekat dengan Allah, tapi paling tidak lisanmu sudah dekat dengan Allah. Itu kata para ulama. Teruskan zikir dengan lisanmu walaupun hatimu belum, teruskan saja. Karena paling tidak lisanmu sudah dekat dengan Allah walaupun hatimu belum. Walaupun itu enggak ideal, idealnya tetap lahir batin. Dan saya ulang, saya pernah ditegur oleh seseorang misalnya, kamu zikirnya kok komat kamit, sedang dalam hati bisa. Saya bilang, iya bisa dalam hati bisa. Saya bisa zikir dalam hati. Andai kan tidak ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Allah mencintai bibir yang basah karena zikir kepada Allah, mungkin saya nggak akan komat kamit, saya bilang gitu. Tapi karena ada hadis yang mengatakan bahwa Allah mencintai Allah, yang intinya Allah mencintai bibir yang basah karena banyak berzikir kepada Allah, maka bibir saya libatkan. Bibir yang basah karena zikir kepada Allah itu bukan aku zikir kok gak basah-basah bibirku yo, tak basah kan? Bukan itu, bukan. Maksudnya zikir yang lisan yang banyak berzikir kepada Allah maksudnya. Bahkan dalam hadis yang sahih saya pernah baca, termasuk mati yang indah adalah yang matinya itu sementara lisannya basah karena berzikir kepada Allah. Jadi orang lisannya basah karena berzikir kepada Allah, mati, itu mati yang indah. Nah, makanya lahir batin kita zikir, hati kita zikir, substansinya daripada ingat karena merasa diawasi oleh Allah. Nah, terus lisan kita juga kita komat kamitkan, tidak ada masalah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak usah malu komat kamit depan orang banyak, asal zikirnya jelas ya, jangan nggak jelas. Bahwa orang nyangka kita ini itu urusan mereka. Oh, dukun aja komat kamit pede, masuk kita zikir nyebut nama Allah gak pede. Kan seperti itu. Ngatain gitu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Enggak, yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Jelas semua ya.
Atau tidak jelas semua? Nggih, monggo Ibu lagi monggo. Nggih. Nggih. Bagus. Dulu di masa Nabi kita Muhammad SAW, saya baca dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim. Hadisnya sahih atau kama qal. Kata Nabi atau kama qal, dulu di kitab itu disebutkan dulu di masa Nabi kita Muhammad SAW itu ada 2 halaqah. Jadi kalau habis sholat subuh terutama di masjid Nabi kita Muhammad SAW itu ada 2 halaqah. Yang satu halaqah ilmu, yang satu halaqah zikir. Yang satu halaqah ilmu, yang satu halaqah zikir. Nabi puji dua-duanya. Tapi Nabi mengatakan, tapi saya memilih majelis ilmu karena saya adalah seorang muallim. Saya adalah seorang guru. Nah, karena kenapa Nabi kok memilih majelis ilmu? Karena beliau seorang guru. Pertama, yang kedua, majelis ilmu itu majelis zikir. Tapi majelis zikir belum tentu majelis ilmu. Nah, makanya para ulama tidak mempertentangkan antara majelis ilmu dengan majelis zikir. Tapi kalau majelis zikir belum tentu majelis ilmu. Bisa dimengerti Bang? Ya, jadi kalau ibu nanya mana lebih utama, majelis ilmu agama itu lebih utama daripada sekedar ibu berzikir tanpa menyimak kajian ini. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ini karena majelis ilmu ya. Ini dikawal oleh malaikat sampai langit pertama. Nah, terus kemudian malaikat mendoakan ampunan untuk kita. Hadisnya Sahih Muslim. Selepas kajian ini kita bubar, malaikat balik ke langit. Allah bertanya dan Allah Maha tahu. Dan Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Allah Maha tahu, ini hanya baca administrasi aja. Kata Allah, dari mana kalian? Dari menghadiri majelis ilmu. Dari menghadiri majelis zikir. Ada 2 riwayat. Dan ulama tidak mempertentangkan karena majelis ilmu adalah majelis zikir. Kata Allah, apa yang mereka mau? Mereka ingin surgamu ya Allah. Apa mereka pernah tahu surgaku? Belum pernah. Kalau tahu bagaimana? Akan lebih giat lagi. Apalagi yang mereka mau, kata Allah. Mereka ingin selamat dari nerakamu. Apa mereka pernah melihat nerakaku? Belum pernah. Tidak pernah aja kalau kita. Bagaimana kalau mereka melihat nerakaku? Wah, akan lebih giat lagi mereka ngajinya. Apalagi yang mereka mau? Memandang maha indah perjumpaan dengan Engkau wahai Allah. Apa mereka pernah melihat aku? Belum pernah. Kalau melihat bagaimana? Akan lebih giat lagi. Kata Allah, kalau bahasa kita ini mafhum riwayat, ya sudah. Apa yang mereka harapkan, aku kabulkan, kata Allah. Semoga untuk kita itu semua ya, amin insyaallah. Masuk surga, perjumpaan dengan Allah, bebas dari api neraka, amin insyaallah. Terus malaikat itu ngomong di hadis itu ngomong, ya Allah, itu ada orang bersama dengan mereka tapi tidak termasuk golongan mereka. Maksudnya Pak, duduk di majelis taklim tapi tidur, kira-kira gitu ya. Duduk di majelis taklim tapi apa? Tidur. Ya, masuk juga enggak ya Allah? Masuk juga enggak ini yang tidur ini? Kira-kira gitu kalau bahasa kita ya. Kata Allah apa? Tidak kecewa siapapun yang bergabung dengan mereka. Masya Allah. Maka kalau ngantuk mending tidur di masjid aja. Iya gitu betul. Tapi jangan dikagetin. Iya betul. Nah, pertanyaan yang online bagaimana yang online ini? Tidak kecewa juga insyaallah. Amin Allah insyaallah. Nggih. Ada lagi atau cukup? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nggih. Matur nuwun.